Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 227 Tanah Berbahaya. Senior, tolong bantu aku. Memang, setelah pria Bopeng itu menemukan Chu Feng, dia segera meminta bantuan. Untuk meningkatkan efisiensinya, Chu Feng terus meminjam kekuatan Egi setelah memasuki lembah 100 lengkungan. Namun, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia masih menyamar. Dia mengenakan jubah panjang dari kain dan topi berbentuk kerucut yang terbuat dari rumput untuk menutupi penampilannya. Penyamaran seperti itu tidak jarang terjadi di lembah 100 lengkungan, tetapi karena pria Bopeng itu tidak dapat melihat penampilan Chu Feng dan tidak dapat menentukan usia Chu Feng, tetapi dia ingin Chu Feng membantunya, dia memanggil Chu Feng sebagai senior. Bagaimana dengan obat-obatan berkualitas tinggi setelah aku membantumu? Chu Feng mengubah suaranya menjadi suara orang dewasa muda dan langsung mengutarakan tujuannya. Selama kamu membantuku mengatasi bahaya di depanku saat ini, obat-obatan mendalam berkualitas tinggi dan binatang buas itu akan menjadi milikmu. Pria yang penuh bopeng itu melolong. Hebat. Setelah itu, Chu Feng melompat ke udara, dan seperti pedang tajam, dia menusukkan dirinya ke dalam lingkaran pertempuran ketiganya. Manusia bodoh, kalian semua akan mati. Pada saat yang sama ketika Chu Feng mendarat di tanah, binatang mengerikan beruang besar menerkam ke arah Chu Feng. Memang, monster itu memiliki sifat spiritual dan dapat berbicara dalam bahasa manusia. Namun, suaranya masih penuh aura binatang buas. Seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ketika cakarnya turun, ia membawa kekuatan 300.000 kati bersamanya. Namun, Chu Feng hanya mendengus dingin terhadap serangan tiba-tiba monster itu. Bukan saja dia tidak menghindar atau menghindar, dia bahkan mengepalkan satu tangan dan melemparkannya ke arah cakar monster itu. Adegan itu benar-benar membuat pria Bopeng itu ketakutan. Bagaimanapun, aura Chu Feng menunjukkan bahwa dia hanya berada di level 1 alam mendalam, sama seperti dirinya. Dari segi bentuk tubuh, dia bahkan lebih kurus dari dirinya. Jadi, tindakan Chu Feng saat ini seperti belalang yang mencoba menghalangi kereta perang, dan dia hanya mencari jalan kematiannya sendiri. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Asteris ledakan. Ketika tinju Chu Feng dan telapak kaki raksasa monster itu bertabrakan, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat. Meskipun tinju Chu Feng tidak besar, energi yang dikandungnya sangat besar. Riak energi meledak dan monster itu langsung meraung lalu cepat-cepat mundur. Kulitnya yang kasar dan dagingnya yang tebal bagaikan besi terbelah di mana-mana, darah mengalir keluar dan memperlihatkan tulang-tulang putih yang menakutkan. Ya ampun, apakah ini masih tinju manusia? Pada saat itu juga, laki-laki yang penuh bopeng itu tercengang dan dia menatap kosong ke arah tinju Chu Feng, dengan ketidakpercayaan di seluruh wajahnya. Dia memang pernah bertukar pukulan dengan monster beruang besar sebelumnya, jadi dia sangat memahami kekuatan fisik monster beruang besar. Namun, dengan tubuhnya sendiri, Chu Feng menghancurkan kaki monster beruang besar itu, jadi dia merasa cukup sulit untuk menerimanya. Asteris wus wus wus. Saat lelaki bercak bopeng itu teralihkan, obat mujarab berkualitas tinggi itu sudah melesat ke udara. Tanaman merambat di sekujur tubuhnya berubah menjadi bilah tajam yang memenuhi langit. Dengan kecepatan kilat, mereka melesat ke arah lelaki bercak bopeng itu. Omong kosong. Ketika laki-laki berbintik bopeng itu bereaksi, sudah terlambat. Tanaman merambat yang memenuhi langit akan menusuk tubuhnya di saat berikutnya. Dia tidak bisa menghindar bahkan jika dia mau, dan dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Dia kehilangan kesempatannya. Asteris suara desiran. Akan tetapi, saat laki-laki yang penuh bopeng itu merasa bahwa ia pasti akan mati, bagaikan hantu, Chu Feng muncul di depannya. Chu Feng memegang pisau besar berwarna emas di kedua tangannya. Saat lengannya melambai di udara, pisau emas itu langsung berubah menjadi beberapa sorotan cahaya keemasan. Cahaya emas setengah bulan terus muncul di depan matanya, dan ketika cahaya keemasan itu menghilang, tanaman merambat yang menakutkan itu terpotong menjadi dua. Hal yang paling mencengangkan adalah bahwa kepala obat yang sangat penting itu juga dipotong oleh Chu Feng pada waktu yang tidak diketahui. Asteris AAA. Obat-obatan yang sangat kuat yang dipenggal itu langsung meratap dengan sedih. Tubuhnya seperti sedang berganti kulit saat lapisan demi lapisan jatuh. Pada akhirnya, hanya tanaman berbentuk manusia yang seukuran telapak tangan yang muncul. Tanaman itu adalah obat-obatan yang sangat kuat, rumput berbentuk manusia. Asteris tatata. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang panik terdengar, dan binatang beruang besar yang terluka parah itu melarikan diri dengan ekornya di antara kedua kakinya. Meskipun tampak cukup berat, kecepatannya tidak lambat. Hampir dalam sekejap, ia menghilang dari pandangan Chu Feng dan orang lainnya. Pada saat itu, lelaki berbintik-bintik itu bahkan mengira bahwa binatang buas beruang yang besar itu berhasil melarikan diri. Saat dia hendak menggelengkan kepala dan mendesah, dia melihat Chu Feng melemparkan pedang emasnya. Awalnya,
Laki-laki Bopeng itu tidak mengerti mengapa Chu Feng berbuat seperti itu, tetapi ketika dia mendengar teriakan menyakitkan yang keluar dari tubuh binatang mengerikan di kedalaman hutan, dia akhirnya tahu seberapa kuat Chu Feng sebenarnya. Chu Feng mengambil rumput berbentuk manusia dan melemparkannya ke dalam kantong kosmosnya. Biasanya, dia bahkan tidak akan menyimpannya dan dia akan langsung memurnikannya, tetapi karena dia berada di depan orang lain, dia harus menahan diri. Saudaraku, kamu memiliki keterampilan yang cukup bagus meskipun kita berdua berada di alam mendalam tingkat 1. Aku, Wu Yuanhua, benar-benar mengagumimu sampai-sampai aku akan bersujud. Tepat pada saat itu, pria Bopeng itu berjalan mendekat dengan wajah penuh rasa hormat yang dalam dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangkupkan tangannya ke arah Chu Feng dengan kagum. Ho! Chu Feng sudah menduga tindakan pria itu jadi dia tidak terlalu memerhatikannya. Dia hanya tersenyum tipis dan bersiap untuk melanjutkan. Saudaraku, aku ingin tahu siapa nama besarmu. Namun, pria Bopeng itu pergi ke depan Chu Feng untuk menghentikannya dan dengan wajah serius, dia bertanya. Aku Asura. Chu Feng mengucapkan sebuah nama secara acak. Asura, nama yang aneh. Lelaki bertubuh Bopeng itu tampak berpikir dan merasa bahwa nama itu sangat istimewa. Chu Feng mengabaikan reaksi pria Bopeng itu, dan berjalan melewatinya untuk terus maju. Namun, sebelum berjalan beberapa langkah, pria Bopeng itu menyusulnya. Dia merentangkan tangannya dan menghentikan Chu Feng sekali lagi. Saat dia menghadapi kegigihan lelaki Bopeng itu, Chu Feng mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang, ya. Aku hanya ingin mengajak saudara Asura untuk ikut denganku. Pria berbintik Bopeng itu terkekeh dan berkata. Sikapnya sangat tulus. Maaf, aku sedang sibuk. Chu Feng mendengus dingin. Dia tidak ingin sampah itu menjadi beban. Ah, saudara Asura, kami tahu tempat yang menyimpan banyak sekali obat-obatan profaun berkualitas tinggi. Melihat itu, lelaki berbopeng itu segera menjelaskan. Benarkah itu? Setelah mendengar bahwa ada sejumlah besar obat-obatan mendalam berkualitas tinggi, Chu Feng tidak bisa tidak tertarik. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Namun, saudara Asura, sebelum pergi, aku harus memberitahumu bahwa sumber daya di lembah 100 lengkungan itu penuh dengan bahaya. Tempat yang memiliki banyak obat-obatan yang sangat kuat juga memiliki sekelompok binatang buas yang kejam sebagai penjaga. Para murid dari sekolah Ling Yun telah menyerang berkali-kali, tetapi mereka kalah dan mengalami kerugian besar. Namun, kudengar bahwa murid nomor 1 di sekolah Ling Yun, Du Guaoyun, sudah menuju ke tempat itu. Semua orang kuat di sekolah Ling Yun berkumpul di tempat itu, dan sekolah Ling Yun juga meminta bantuan kepada kekuatan lain. Mereka mengundang murid-murid dari berbagai sekolah lain untuk bekerja sama menyerang kastil binatang buas itu. Dan aku ingin mengajakmu, saudara Asura, untuk pergi bersama dan berbagi keuntungan. Bagaimana menurutmu? Pria berbintik-bintik itu berkata dengan serius dan dalam tatapannya, bahkan ada sedikit permohonan. Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng sudah tergerak. Jika para murid sekolah Ling Yun tidak bisa mendapatkan hasil apapun setelah menyerangnya berkali-kali, itu berarti tempat itu berbahaya. Tetapi itu juga berarti bahwa ada sumber daya yang lebih besar. Jadi, Chu Feng tidak ragu-ragu dan dia dengan tegas berkata, pimpin jalan.